tiba di Indonesia usai ditumbangkan Jepang 2-0. Timnas Bahrain dikawal ketat oleh pihak keamanan Indonesia. Rentetan blunder fatal Kluivert hingga buat Indonesia tumbang mengenaskan di markas Australia. #Patrick Kluivert out menggema. Usai skuad Garuda dipermak Australia. Mengaku kecewa, Kluivert sampai ngomong begini. Bikin haru fans timnas. Sintayong sampai bilang begini soal kekalahan Indonesia. Namun sobat Patrick Kluivert terlalu naif. Gentle diserang fans timnas usai skuad Garuda ditumbangkan Australia. Ini kata Erick Thohir. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Patrick Kluivert mengawali debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan catatan sangat buruk. Kevin Dix dan kolega harus kalah dengan skor telak 1-5 di Sydney Football Stadium pada Kamis sore kemarin dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini jelas membuat langkah pasukan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Timnas Indonesia terancam karena semakin melorot ke dasar klasemen, mengakhiri matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Garuda sebenarnya mengawali laga dengan baik di 15 menit pertama. Namun timnas Indonesia gagal mempertahankan momentum. Pada babak pertama, Australia berhasil memberondong gawang Martin Paes 3 kali. Memasuki babak kedua, pesta Australia belum berhenti dengan mencetak 2 gol tambahan. 1 gol dari Ole Rumeni tidak cukup menolong nasib timnas Indonesia di Sydney, Australia. Tentu kekalahan ini buntut dari kesalahan Patrick Kluivert dalam menentukan strategi bermain untuk pasukan Garuda. Dan berikut adalah rentetan blunder yang dilakukan Patrick Kluivert sepanjang laga kontra Socceroos. Yang pertama, garis pertahanan terlalu tinggi. Patrick Kluivert lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah Australia yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Pelatih asal Belanda tersebut menurunkan pola 4-3-3 dan langsung memperagakan permainan garis pertahanan tinggi. Tim sekelas Australia tentunya berhasil memanfaatkan momentum tersebut melalui sebuah serangan balik. Hal ini terlihat dalam gol kedua Australia yang dicetak Nissan Velupillai pada menit ke-20 yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Garuda mengantisipasi serangan balik. Inilah alasan mengapa Sintayong memilih pasif dalam bermain dan mengincar serangan balik saat memimpin timnas Indonesia di ronde ketiga. Yang kedua, tidak menurunkan gelandang petarung. Pada era Sintayong, satu gelandang petarung pasti diturunkan untuk menghidupkan lini tengah pasukan Garuda. Ivar Jenner kerap jadi starter untuk menjadi perebut bola dan meringankan tugas Tom Hyatt di lini tengah. Pada laga ini, Patrick Kluivert menurunkan Tom Hyatt dan Nathan Joon yang lebih stylish. Alhasil lini tengah pasukan Garuda lebih mudah ditembus pada malam kemarin. Bola-bola cepat dari pemain Australia gagal dicegah oleh keduanya, masuk ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Yang ketiga, menurunkan Nathan Joon menjadi bumerang. Patrick Kluivert bisa jadi menelan ludahnya sendiri dengan menurunkan bek kiri Swansea City tersebut. Sebelumnya pelatih asal Belanda tersebut mengaku hanya ingin memanggil pemain yang punya banyak menit bermain di klubnya. Pasalnya pemain 22 tahun tersebut hanya bermain sekali di Liga Inggris bersama timnya musim ini. Warganet langsung khawatir melihat namanya ada di 11 pertama lawan Australia di pos gelandang tengah. Pada pertemuan pertama di Jakarta, pemain Swansea City tersebut berulang kali melakukan kesalahan yang membuat Australia hampir mencetak gol. Kekhawatiran tersebut langsung terbukti saat Nathan Joon berperan atas gol penalti yang dibuat oleh Australia. Nathan melakukan tarikan dalam situasi set piece yang membuat wasit tanpa ampun memberikan hadiah penalti untuk lawan. Martin Boyle tanpa ampun langsung membuka keunggulan dan gol tersebut jadi awal dari bencana timnas Indonesia. Selain Nathan, pemain timnas Indonesia lain yang tampil mengecewakan di laga ini adalah Rafael Struijk. Struijk sebenarnya tampil cukup apik di 10 menit pertama pertandingan. Ia juga berhasil memenangkan penalti bagi timnas Indonesia yang sayangnya gagal dimaksimalkan Kevin Dix. Namun selama 45 menit pertandingan, tidak ada kontribusi nyata dari sang pemain, sehingga ia ditarik di jeda pertandingan. Pemain timnas Indonesia selanjutnya yang tampil mengecewakan di laga ini tidak lain adalah Kevin Dix. Bek FC Copenhagen itu tidak tampil dalam performa terbaiknya. Diplot sebagai wingback kanan, ia cukup kesulitan menghentikan serangan-serangan Australia. Puncak buruknya performa sang bek adalah ketika ia gagal mengeksekusi penalti di awal babak pertama. Andai saja penalti itu masuk, timnas Indonesia mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda. Selanjutnya ada nama Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United itu diberikan peran bebas di belakang dua penyerang timnas Indonesia. Namun dia tidak memberikan kontribusi berarti di laga ini.
Ia kesulitan menciptakan peluang yang bagus dan juga kesulitan menebar ancaman ke gawang Australia. Hari ini bisa dikatakan jadi salah satu penampilan terburuk JJ bersama timnas Indonesia. Entah kenapa kemarin bek Venezia itu tidak berada dalam kondisi yang prima. Ia kerap keteteran ketika meredam serangan-serangan Australia. Sebagai kapten dan pemimpin di lini pertahanan, ia juga gagal mengkoordinir barisan pertahanan Indonesia sehingga mereka kebobolan 5 gol di laga ini. Yang keempat, jarak antar pemain terlalu jauh. Terlihat pada sore kemarin, Patrick Kluivert gagal membuat para pemain timnas Indonesia bermain lebih kompak. Pertahanan pasukan Garuda terlihat sangat renggang dan mudah untuk dieksploitasi lawan. Beberapa kali terlihat bahwa jarak antar lini pasukan Garuda sangat jauh. Hal ini menjadi makanan empuk bagi Australia yang sudah langganan di Piala Dunia. Ini Patrick Kluivert punya tugas berat untuk menyelamatkan nasibnya kala timnas Indonesia melakoni laga kandang menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan sangat kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia 1-5 atas Australia. Meskipun kalah telak, Kluivert mengatakan bahwa para pemain tidak menyerah sepanjang laga. Kluivert juga menyesalkan penalti Kevin Dix yang gagal dieksekusi dengan baik. Menurutnya jika itu menjadi gol, jalannya pertandingan akan berbeda. Namun dia menyebut para pemainnya bertanding seperti singa. Saya pikir kami bertarung seperti singa. Kami tidak pernah menundukkan kepala kami. Saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya buat kami, tetapi untuk semua orang yang mendukung kami, kata Patrick Kluivert. Dengan hasil ini, posisi timnas Indonesia tergusur ke posisi 4. Kekalahan telak 1-5 ini juga membuat tagar Kluivert di Twitter menggema dan menjadi trending topik. Uniknya, supporter yang hadir langsung di Allianz Stadium meneriakkan nama mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ini banyak netizen yang merindukan racikan pelatih Sintayong. Bahkan warganet berbondong-bondong mengomentari Instagram pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mempertanyakan taktik yang digunakan Patrick Kluivert saat skuad Garuda dihancurkan oleh Australia. Meski mempertanyakan hal itu, Sintayong menyadari bahwa Patrick Kluivert juga kesulitan dalam meramu taktik timnas Indonesia. Pasalnya, Kluivert didatangkan PSSI ke timnas Indonesia untuk menggantikannya yang dipecat pada 6 Januari lalu, sehingga dirinya tidak punya banyak waktu untuk mengenal pemain dan mengaplikasikan taktiknya. Hal itu terbukti di mana pada konferensi pers sebelum laga, Patrick Kluivert mengakui dirinya bakal tetap mempertahankan taktik warisan Sintayong dengan mengusung formasi 3-4-1-2. Timnas Indonesia bermain terlalu naif. Itu yang saya maksud. Kenapa kurang baik organisasinya? Ini karena tidak banyak waktu untuk latihan. Dan itu juga kenapa kita kemasukan gol lewat set piece, kata Sintayong. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara usai timnas Indonesia dibantai timnas Australia. Ia tetap membela perjuangan yang sudah dilakukan JJ dan kawan-kawan. Sebagaimana diketahui, PSSI pimpinan Erick Thohir melakukan perjudian sebelum laga ini. Mereka memecat Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, juru formasi asal Belanda. Disebut PSSI sebagai super tim, mereka justru gagal mengalahkan Australia. Patrick Kluivert bahkan mengakui dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim dan bahkan mengenal para pemainnya lebih dalam. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengaku akan terus memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Ini merupakan bagian dari memajukan sepak bola tanah air. Kekalahan tidak hanya dirasakan oleh skuad Garuda pada laga tadi malam, tetapi juga dirasakan oleh anak asuh Dragan Talazzi yang juga akan menjadi lawan timnas Indonesia pada Selasa mendatang. Partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia antara Jepang kontra Bahrain yang digelar di Stadion Saitama pada Kamis kemarin. Menuju laga ini, Jepang tahu bahwa raihan kemenangan bakal mengantar mereka menyegel tiket ke Piala Dunia 2026. Pada babak pertama laga, Bahrain mampu membuat Jepang buntu. Skor 0-0 bertahan ketika kedua tim memasuki ruang ganti Stadion Saitama. Timnas Jepang baru bisa membuka keran gol pada menit ke-66 lewat aksi dari Daichi Kamada. Tidak lama berselang, Kubo menciptakan gol indah melalui sepakan kaki kiri dari sudut sempit. Pemain Real Sociedad itu memaksimalkan operan dari Junya Ito, menyusul sebuah situasi tendangan penjuru. Jepang sudah tidak mungkin lagi tergusur dari dua besar, sehingga dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah ini, skuad The Reds julukan timnas Bahrain bakal langsung terbang ke Indonesia guna bersiap menghadapi laga pentingnya pada Selasa mendatang. Kedatangan anak asuh Dragan Talazzi ini akan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keamanan Indonesia.
Hal ini berkaitan dengan kontroversial yang terjadi di leg pertama saat skuad Garuda bertandang ke markas Bahrain beberapa bulan yang lalu. Ketum PSSI dan pemerintah Indonesia sendiri telah berjanji akan menjamin keamanan timnas Bahrain selama mereka berada di Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.